Pajangan billboard sepanjang jalan selama 2 bulan ini menghiasi pemandangan keindahan sebuah wilayah. Terasa ada tambahan sambal yang kepedesan. Waktu 1-2 gambar berada di sebuah wilayah sih kayaknya oke-oke aja. Tetapi ketika ribuan gambar berwajah tokoh warna merah dan kuning di mana-mana sepanjang jalan, kok jadi pedes mata ngelihat jadinya. Billboard merah dan kuning bertebaran dan yang pastinya warna merah yang lebih banyak. Bagi pakar komunikasi publik, kita paham mereka ditugaskan memperkenalkan jago mereka ke publik. Pertama, memperkenalkannya dulu, baru setelah itu dibangun citranya. Itu tahap nomor berikutnya. Begini deh, biar masyarakat paham bagaimana cara membuat otak Anda diubah belief systemnya, semua itu ada ilmunya. Awalnya Anda mungkin tidak kenal dengan orang yang dipajang itu, lalu diperkenalkan, lalu akan diubah citranya agar Anda suka. Otak kita memang mudah diubah sesuai maunya pemrogram selama ada kunci yang dikerjakan, yaitu pengulangan, diperbanyak dan diulang-ulang. Ingat kata-kata Hitler, create a big lie, repeat it, eventually they will believe. Ciptakan sebuah kebohongan besar, ulang-ulangi, pada akhirnya mereka akan percaya. Sekali lagi, kuncinya adalah pengulangan. Jadi semua ini ada rumusnya dan hal ini bisa dipakai di produk sahabat atau di personal branding ketika Anda mau menjual diri Anda, apapun tujuannya. Salah satunya ingin jadi presiden. Rumus dasar promosi changing belief ini ada 4 step, di mana pikiran manusia yang ditarget tadinya akan diubah sesuai tujuan pemrogramnya. Yaitu 1, manusia itu unaware atau tidak kenal di awalnya. Kemudian 2, dia aware, menjadi tahu atau knowingness. Ketiga, likabilitas atau kesukaan. Keempat, trust atau percaya. Catatan penting, trust adalah kunci pemilih akan mencoblos dan inilah hasil akhir yang ditarget. Kembali ke cara jualan, billboard bisa sekali membuat level 1 ke level 2 dan itu mudah, no issue. Seninya adalah dari nomor 2 ke nomor 3. Membuat orang tahu tadi menjadi suka. Ini nggak gampang karena perlu pengulangan. Suka itu masalah image, citra diri, dan di sini tim kampanye akan membuat sebuah program berikutnya. Setelah suka, bukan berarti langsung dipilih, namun ketika trust didapat atau kepercayaan didapat, barulah orang memilihnya. Sekali lagi, inilah yang jadi hasil akhir di mana otak Anda yang ditarget itu harus percaya. Dapat kita lihat sekarang, semua yang memajang dirinya agar menjadi terkenal atau knowingness-nya tinggi, bisakah dibarengi dengan tingginya nilai kesukaan? Bagaimana caranya? Kita lihat cara kerja tim kampanye yang akan memframing masyarakat. Rasanya sulit kalau hanya pakai narasi, harus pakai karya. Kalau prestasi dengan award atau penghargaan itu sudah kuno, dapat gelar ini itu juga itu cara lama. Sulit menaikkan kesukaan dengan cara-cara seperti itu sekarang. Anak generasi IG dan generasi TikTok nggak bisa dengan cara itu. Beda mereka itu. Tapi bener deh, saya menduga dulu alias beberapa tahun yang lalu bahwa di tahun 2024 nanti orang yang menang di dunia digital atau di dunia maya peluangnya besar untuk dikenal dan disukai. Namun fakta menarik, karena ekonomi tidak tumbuh seperti janji kampanye, maka dunia maya hanya bisa mencapai 80% populasi urban atau orang-orang kota dan hanya mencapai 36% di perdesaan atau daerah rural. Alias kalau di total 55% manusia Indonesia ternyata belum terjamah informasi melalui internet dan sosial media. Dalam 5 tahun ke depan dari tahun 2019 ke tahun 2024, kalau ekonomi maju seperti target pejabat negara, maka perkotaan bisa mencapai 100% manusianya terjangkau internet dan 70% daerah rural, area pedesaan dan pelosok bisa mencapai 7%. Tapi hal ini tidak terjadi. Faktanya tidak tercapai. Maka spanduk, baliho, billboard masih jadi pilihan untuk membuat nomor 1 dan 2 dalam strategi pengenalan calon. Tapi 3 tahun itu masih lama. Bahkan orang yang disukai pada saat ini dalam 3 tahun lagi bisa jadi tidak disukai dan bisa saja ada orang baru yang muncul langsung lebih disukai banyak orang. Sahabat semua, di sini kita mengingatkan, bersiaplah dengan pengulangan citra positif para petarung di 2024 yang memang sedang mencari popularisme. Semoga Anda tetap dalam keadaan sadar bernegara yang berdaulat, tidak seperti pemimpin 20 tahun terakhir ini arah bernegaranya yang miring ke sana, miring ke sini. Walau pengulangan tadi masif, terprogram, terstruktur, selama Anda dibekali akal sehat, ya tetap bisa memilih yang akan membuat Indonesia tahun 2045 menjadi negara superpower, bukan jadi negara budak seperti selama ini. Kita tetap menantang mereka yang akan manggung dengan konsep bernegaranya seperti bagaimana prioritas luar negerinya.
bagaimana UKM-nya, bagaimana kesehatan masyarakatnya, bagaimana punyakah kekuatan penggentarnya, tegas dengan orang korupsi sampai hukum mati juga bandar narkoba, dan bagaimana agar pemerataan pendapatan masyarakat dengan oligarki diberangus. Ada nyali nggak untuk mengerjakan semua itu? Masa hanya ada satu orang bosman aja yang tersedia, yaitu Putinnya Indonesia, yang kayaknya sih lengkap konsepnya. Ya, gak pantas lah orang bodoh ngaku pinter itu untuk ikut menari di 2024.